Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Si Hao dan yang lainnya menuju ke depan, menuju alam rahasia itu. Tiba-tiba, jalan di bawah orang-orang itu bersinar terang. Sebuah jalan perak kecil muncul, membawa mereka ke depan. Mereka secara mengejutkan bahkan tidak perlu berjalan atau mengontrol apapun, dan begitu saja, mereka memasuki salah satu wilayah itu. Ini di luar pilihan mereka. Mereka dibawa masuk melalui perluasan jalur kuno misterius itu sendiri, membawa mereka yang tiba di sini ke depan. Mengapa kita secara misterius berakhir di sini? Ini terlalu disayangkan. Baru saja, saya dengan jelas melihat beberapa pohon buah ilahi yang kuat. Si Hao kesal dan menyesal. Wilayah tempat mereka tiba bukanlah tempat-tempat menakjubkan yang baru saja dilihatnya. Tidak ada objek ilahi yang bisa dilihat sekarang, tetapi esensi spiritualnya juga sangat kaya. Dalam kehampaan, dari waktu ke waktu, esensi spiritual akan mengembun menjadi cair dan jatuh ke tanah. Ada beberapa depresi di tanah yang dipenuhi dengan cairan spiritual. Tidak masalah, area ini semua berdekatan satu sama lain. Kami akan mencari mereka satu demi satu wilayah, jadi cepat atau lambat, kami akan menemukannya, kata Lu Dao. Di bumi rahasia, seseorang akan menemukan puluhan batang obat spiritual hanya dengan mengangkat kepala mereka. Jika berada di alam bawah, setiap gunung spiritual hanya akan mampu menumbuhkan satu batang. Namun di sini, mereka sebenarnya sangat banyak. Alasan utamanya adalah karena esensi spiritual terlalu kaya, mampu mendukung pertumbuhan mereka. Meskipun mereka berharga, si Hao tidak memilihnya, karena dia tahu bahwa jalannya sulit dan akan sulit untuk keluar hidup-hidup. Jika itu bukan obat suci atau ilahi, mereka tidak bisa menyelamatkannya. Pohon-pohon kuno ini sangat besar, daunnya segar dan hijau subur, seolah-olah diukir dari batu giok, mengalir dengan keindahan hijau. Mereka memantulkan cahaya seperti cermin, terutama kaya dengan vitalitas. Sayangnya, mereka bukan pohon dewa dan hanya pohon biasa. Namun, vitalitas mereka jauh melebihi pohon-pohon tua di dunia luar. Mereka membentang beberapa ratus hang ke udara, beberapa bahkan mencapai lebih dari 1000. Ini cukup aneh. Pohon-pohon ini seharusnya layu setelah ada selama ribuan hingga puluhan ribu tahun dan digantikan oleh pohon yang lebih kecil. Mengapa ini tidak terjadi? Seharusnya ada hukum alam yang aneh di tempat yang menghentikan mereka terbentuk. Itu sangat tidak biasa. Saat mereka berjalan, mereka merasakan vitalitas yang berkembang, serta esensi spiritual kaya yang tak ada habisnya. Setiap orang merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Itu adalah perasaan yang sangat nyaman. Berhenti. Tiba-tiba, lebih dari 10 makhluk datang dari depan, beberapa yang memiliki tanduk di kepala mereka, yang lain dengan 3 kepala 6 tangan, mereka semua dari berbagai bentuk dan bentuk. Mereka jelas tidak biasa. Setelah diperiksa lebih dekat, para pembudidaya ini tampaknya semuanya telah menjadi dewa. Kekuatan mereka cukup besar, dan dengan begitu banyak dari mereka bersama-sama, mereka membentuk kekuatan yang cukup besar. Apa yang kamu butuhkan? Lan Yichen bertanya. Makhluk humanoid dengan sayap perak berjalan ke depan, berkata dengan acuh tak acuh, serahkan semua harta yang kamu miliki. Mereka segera saling memandang dengan cemas. Apakah mereka bertemu orang lain seperti mereka? Orang-orang ini sebenarnya mencoba merampok mereka. Serahkan semua obat suci yang kalian semua miliki. Lu Yi berjalan.
Ayo, sebenarnya ada orang lain yang ingin mencuri dari kita? Kelompok lain tertawa terbahak-bahak. Dengan suara hula, mereka mengepung kelompok Si Hao. P. Do. Semua jenis suara terdengar di tempat ini. Segera setelah itu, tempat ini menjadi tenang. Ada setumpuk orang tergeletak di tanah, semuanya dipukul oleh Lan Yichen sampai darah keluar dari mulut mereka, banyak tulang mereka patah. Bakat luar biasa. Salah satu dari mereka melebarkan matanya, memperlihatkan ekspresi ngeri. Selain itu, mereka dapat mengatakan bahwa individu logam ini bukanlah yang paling kuat. Sebenarnya pemuda yang tampaknya tidak berbahaya itulah yang menjadi pemimpin mereka. Segera setelah itu, mereka sedih menemukan bahwa beberapa batang obat suci yang mereka derita melalui kesulitan yang tak terhitung untuk diperoleh semuanya disita. Tubuh mereka benar-benar digeledah. Perampokan. Seseorang berteriak dengan suara merobek paru-paru yang membelah jantung. Si Hao tertawa karena kesal. Apakah kalian semua pernah memikirkan hasil ini ketika mencuri dari orang lain? Luo Dao menambahkan beberapa tendangan lagi, membuat mereka terbang keluar. Sebagian besar tulang mereka patah. Kemudian, sekelompok orang ini pergi. Brengsek. Kami telah dirampok. Saat orang-orang ini menyaksikan kelompok Si Hao pergi, mereka melolong dalam kesedihan. Kelompok Si Hao maju ke depan. Mereka melihat beberapa mayat di sepanjang jalan, semuanya sekarat setelah bertarung sengit. Beberapa dari mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Mayat mereka dicincang, darah menetes kemana-mana. Semua barang berharga dari mayat-mayat ini dirampok hingga bersih, tanpa ada satupun yang tertinggal. Mereka mengerutkan kening, merasakan suasana yang suram. Lagi pula ini bukanlah tempat yang baik. Mereka yang datang semua menjadi gila, sehingga memulai perkelahian, semua demi mendapatkan harta surgawi. Segera setelah itu, mereka bertemu dengan beberapa kelompok lain, yang paling kuat terdiri dari 60 hingga 70 dari mereka bergerak bersama. Mereka seperti kawanan serigala, ganas, dan kejam. Setiap satu dari mereka membawa aura berdarah di sekitar mereka. Mereka jelas sudah membunuh banyak orang. Orang-orang ini tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung mengambil tindakan untuk membunuh Si Hao dan yang lainnya. Sayangnya, indera ilahi mereka tidak bisa melihat seberapa kuat kelompok ini. Si Hao tidak menahan diri, mengambil tindakan dengan Luo Dao dan Lan Yichen, sepenuhnya memusnahkan kelompok yang terdiri dari beberapa lusin ini. Tidak ada satu pun yang dibiarkan hidup. Sepanjang jalan, Si Hao telah melihat lebih dari 1.000 mayat, semuanya sekarat dalam pertempuran, obat-obatan berharga mereka dan barang-barang lainnya dicuri. Kematian mereka cukup menyedihkan. Wilayah ini sangat besar, secara tak terduga tidak lebih kecil dari dunia kecil. Mereka terus maju, menggunakan beberapa hari untuk terus melewati 6 atau 7 wilayah yang sama, membunuh siapa yang tahu berapa banyak yang menghalangi mereka sendiri. Sementara itu, justru karena inilah, meskipun tempat ini tidak memiliki obat-obatan ilahi dan hal-hal lain, mereka masih memiliki panen yang cukup banyak, sampai-sampai bisa dianggap sangat mengejutkan. Di kantong dunia mereka, kuali, jika dibuka, itu akan mempesona dan cemerlang. Obat-obatan suci menumpuk sangat banyak. Semuanya diperoleh setelah membalas terhadap bandit jenis ini. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Hanya dalam 6 hari, kami telah memperoleh jumlah yang sama dengan yang kami dapatkan dari bekerja keras selama setengah tahun. Sebenarnya ada banyak obat suci ini. Lan Yichen menghela nafas dengan takjub. Adapun Lui, matanya sudah lama lurus.
dia tidak akan pergi bahkan jika dia diminta. Dia berjanji bahwa di masa depan, dia secara pribadi akan bertanggung jawab mencari berita tentang sekte besar dan melaporkannya kembali kepadanya. Selain itu, dia akan mengurus penjualan semua yang tidak dibutuhkan Si Hao, Luo Dao, dan yang lainnya. Tentu saja, selama beberapa hari terakhir ini, mereka menghadapi beberapa tunggul yang ganas, dan bahkan Luo Dao dan Lan Yichen terluka. Itu karena itu adalah bakat luar biasa yang sangat kuat. Namun, pada akhirnya, mereka semua dibunuh oleh Si Hao. Darah mereka memercik ke tempat kuno ini. Sementara mereka mendapatkan panen besar, dunia luar juga penuh dengan kekacauan. Di sebuah gua kuno, cahaya abadi bersinar dengan gemilang. Simbol terjalin, dan kitab suci makhluk tertinggi terdengar, seolah-olah itu adalah makhluk abadi yang tak tertandingi yang telah ada selamanya sepanjang waktu yang melantunkan. Salah satu dari 10 sarang setan telah muncul. Saya tidak boleh ketinggalan dan harus melihatnya. Seorang pemuda bangkit, meninggalkan sebuah gua kuno. Dia mengenakan pakaian pertempuran umur panjang yang mengilap, sosoknya tinggi dan ramping, penampilannya tampan. Ada aura seorang raja pada penampilannya, tatapannya seperti kilat ilahi. Mengikuti raungan, dadanya berputar-putar dengan cahaya abadi. Itu kemudian melilitnya, membentuk pelangi yang mengejutkan. Sosoknya kemudian segera menghilang ke batas cakrawala. Di dunia luar, tepi wilayah tak berpenghuni. Berbagai master sekte besar semuanya terkejut, banyak orang merasa sulit untuk percaya. Mereka melihat ke arah dewa surgawi abadi Qin Changsheng. Ini sebenarnya tulang abadi? Suara beberapa master sekte gemetar, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Alam yang lebih tinggi memiliki desas-desus bahwa klan Qin memperoleh sepasang tulang makhluk tertinggi, dan ini menghasilkan keributan besar. Namun, siapa yang akan percaya bahwa salah satu tulang itu sebenarnya adalah tulang abadi? Tulang itu, tanpa diragukan lagi, tidak kalah dengan tulang lengan Six Crown King. Ada desas-desus bahwa pemuda itu memiliki tulang abadi, tetapi tidak ada yang menganggapnya benar saat itu. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa dalam kenyataannya, beberapa orang mulai berpikir kembali ke masa lalu, merasakan gelombang kebisuan. Salah dan benar, benar dan salah, jelas bahwa gunung abadi sengaja melepaskan sedikit asap untuk membingungkan semua orang. Immortal kuno, dalam dunia kecil. Di gunung berwarna hitam, kekacauan utama berputar-putar. Ini adalah tempat berbahaya yang tidak bisa dimasuki oleh pembudidaya normal sama sekali. Namun ada seseorang yang berkultivasi dalam isolasi di sini. Setelah raungan panjang, seorang pria berdiri. Ketika matanya terbuka dan tertutup, murid ganda mengejutkan surga. Mata itu melepaskan seberkas sinar demi seberkas sinar, membelah sinar itu. Seolah-olah langit dan bumi terbuka. Mata itu benar-benar terbentuk dari simbol, gemerlap dan mengejutkan dunia. Dia meraung ke arah langit, mengguncang gunung dan lembah sampai mereka bergetar. Energi kacau melilit dia. Dia berdiri di puncak gunung hitam sendirian seperti dewa perang yang dihidupkan kembali. Segera setelah itu, dia menjadi tenang. Dia mengabaikan gunung, sungai, dan segala sesuatu. Setelah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, murid ganda akan muncul kembali di dunia ini. Aku akan memerintah tertinggi di langit di atas dan di bumi di bawah. Di dunia luar, semua orang yang melihat pemandangan ini dari kelopak bunga Dao abadi tersentak. Apakah pengguna dua murid akan keluar dari isolasi? Pada saat ini, mata semua master sekte berkedip, menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka terus-menerus melihat individu itu.
Sementara itu, beberapa dewa surgawi tua bahkan langsung menghela nafas. Banyak orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Pengguna murid ganda dikenal sebagai legenda tak terkalahkan dari dulu hingga sekarang. Tipe orang ini hampir tidak dapat diatasi. Kematian mereka semua karena alasan khusus, seperti diserang dari semua sisi atau jika raksasa mengambil tindakan, mengakhiri hidup mereka sebelum waktunya. Murid ganda telah muncul lagi setelah diberantas di era kuno. Ini kemungkinan akan menciptakan gangguan besar. Tidak perlu meragukan kekuatan bertarungnya. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Untuk pengguna dua murid untuk memasuki Immortal Ancient, ini seperti membiarkan seekor naga masuk laut. Bahkan sosok yang mempesona dan kuat seperti ini telah menderita kekalahan sebelumnya. Dia telah dikalahkan oleh Huang di alam bawah, hampir terbunuh saat itu. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua pihak mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Ketika mereka bertemu lagi, yang lemah dan yang kuat akan ditentukan. Murid ganda adalah sesuatu yang dapat membangkitkan semua kemampuan ilahi bawaan. Semua orang menantikan ini, berharap kedua pahlawan ini akan bertarung lagi. 6 mahkota Raja Ning Chuan telah keluar dari isolasi juga. Ini benar-benar kumpulan badai. Kekacauan besar akan segera meletus. Jika mereka bertemu, itu tidak terbayangkan. Seseorang berteriak kaget. Itu karena dia menemukan bahwa Ning Chuan juga keluar dari isolasi. Kuno abadi, di dalam gua yang tidak diketahui siapapun. Ning Chuan membuka matanya. Setelah dihidupkan kembali, warna-warna cemerlang berputar di sekitar tubuhnya. Kecemerlangan warna-warni abadi yang mempesona, membuatnya terlihat seperti dunia lain dan halus, seperti raja abadi yang bereinkarnasi. Hanya, di kedalaman matanya, ada pandangan yang bermartabat. Ada tekanan yang terpancar bahkan tanpa menunjukkan kemarahan. Dia berdiri dan berkata, bagaimanapun, aku harus keluar untuk melihatnya. Saya akrab dengan sarang setan itu, dan dalam 6 kali terakhir, saya belum mendapatkan apapun darinya. Saya harap saya bisa mendapatkan beberapa jenis terobosan kali ini. Hanya saja, tidak cocok untuk tubuh saya yang sebenarnya untuk bertindak sembarangan. Dia mengerutkan kening, melepaskan napas. Seperti yang diharapkan, bahkan 6 Raja Mahkota akan pindah, juga untuk sarang setan itu. 10 setan kuno telah mengguncang dunia di bawah langit, dan bahkan dia tidak bisa duduk diam dan hanya menonton. Di dunia luar, banyak orang sedang hamil. Mereka ingin melihat betapa menakjubkannya Six Crown King, gaya tak tertandingi seperti apa yang akan dia tunjukkan. Dia keluar dari guanya. Apakah itu tubuh aslinya? Di Immortal Ancient, sesosok berjalan keluar, pakaian seputih salju, bahkan kaos kaki dan sepatu seperti ini, tidak ternoda oleh aura dunia. 6 Raja Mahkota Ning Chuan berjalan keluar. Hanya dengan beberapa langkah, dia menghilang ke batas cakrawala, cepat sampai membuat orang gemetar dalam hati. Aku harus menyingkirkan keturunan darah pendosa. Hanya satu individu yang tidak biasa yang muncul setelah bertahun-tahun, jadi saya harus mengambil tindakan secara pribadi. Di batas cakrawala, ketika sosok itu menghilang, dia meninggalkan kalimat ini. Itu mengejutkan dunia. Di dunia luar, perbatasan wilayah tak berpenghuni. Semua orang merasa sulit untuk tenang. 6 Raja Mahkota telah muncul, dan dia tidak hanya akan pergi ke sarang 10 yang kejam, dia juga akan mengambil tindakan terhadap Huang untuk membunuh keturunan darah si pendosa. Ini pasti masalah besar.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PAC out and bye-bye.